Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karamagina dari kelas 2 Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai peluang, yaitu kaidah pecahan. Dan simak videonya dengan baik ya. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam definisi kaidah pecahan. Definisi dari kaidah pecahan merupakan cabang matematika yang membahas tentang aturan menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci suatu kemungkinan susunannya ya teman-teman. Dan menghitung kaidah pecahan dapat dilakukan dengan cara tabel, diagram, dan Verlius mode atau perhitungan yang berturutan. Kemudian untuk aturan pengisian tempat secara umum dapat kita rumuskan menjadi P1 dikali P2 dikali P3 dikali seterusnya dan dikali Pn. Langsung aja kita masuk ke dalam contoh soal. Baiklah, dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka. Syarat ketentuan yang diberikan adalah dalam 4 angka bilangan yang akan disusun tidak boleh mempunyai angka yang sama. Contoh bilangan yang dapat disusun adalah 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 5, 2, 3, 4, 5, 1,345, dan lain sebagainya. Berapakah banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun 4 bilangan tersebut? Nah, angka pertama, sediakan 4 buah kotak atau tempat karena kita akan menyusun sebuah bilangan yang terdiri atas 4 angka tersebut. Kotak tersebut mewakili posisi bilangan yang akan dibentuk. Teman-teman bisa lihat yang terdapat pada kotak-kotak angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Kedua, isikan angka-angka yang memenuhi syarat untuk mengisi kotak yang disediakan. Dimulai dari kotak pertama, kemudian ke kotak kedua, dan seterusnya, sampai semua tempat terisi. Contoh pengisian yang dilakukan seperti cara yang digambar. Nah, untuk cara ketiga, teman-teman bisa kalikan semua angka yang mengisi tempat sesuai aturan sehingga dapat diperoleh banyaknya cara bilangan 4 angka yang disusun dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya cara 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360 cara. Jadi, banyaknya bilangan dengan 4 digit yang dapat disusun oleh bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah 360 cara ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke faktorial. Faktorial ini sendiri yaitu dari bilangan bulat positif dari n yang ditambahkan dengan n faktorial adalah produk di mana semua bilangan bulat positif yang dikurang atau sama dengan n sehingga nilai faktorial akan bisa dirumuskan menjadi n faktorial sama dengan n dikurang 1 tutup kurung n dikurang 2, seterusnya 3, 2, 1 atau n faktorial dikurang n buka kurung n dikurang 1 tutup kurung faktorial dan 0 faktorial sama dengan 1 di mana n adalah bilangan asli. Baiklah teman-teman, kita langsung aja ke contoh soal dari faktorial ya, di mana 4 buah contoh baju diberi label A, B, C, dan D. Keempat contoh baju ini akan kita pajang berurutan pada patung yang ada di depan toko. Berapakah jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat contoh pakaian tersebut? Untuk penyelesaiannya, karena jumlah contoh baju adalah 4 buah, maka jumlah susunannya yang bisa dibentuk adalah 4 faktorial dengan penggunaan rumus yang satu ini, yaitu n faktorial sama dengan n dikali buka kurung n kurang 1 dikali buka kurung n dikurang 2 dikali n dikurang 3 seterusnya dikali 1. Maka bentuk dari faktorial ini adalah sebagai berikut. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi jumlah susunan contoh baju yang bisa disusun pada patung adalah 24 susunan. Selanjutnya permutasi. Yang pertama ada permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda, diambil n unsur,
maka bayangan susunan atau permutasi yang berbeda dalam n unsur tersebut adalah P buka kurung n, n sama dengan n faktorial atau n Pn sama dengan n faktorial. Kita lihat contohnya. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah penyelesaiannya dari 5 bendera yang ada, berarti N sama dengan 5. Maka banyaknya susunan bendera yang mungkin yaitu 5 faktorial sama dengan 5,4, 3, 2, 1 menghasilkan 120 cara ya teman-teman. Dan yang kedua, permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen. Untuk semua bilangan positif n dan r dengan r lebih kecil dari n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil dari r objek pada suatu waktu menghasilkan p n, r sama dengan n pr sama dengan p nr sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Rumus permutasi ini memiliki syarat, yaitu urutan harus diperhatikan, yang didefinisikan sebagai n pr sama dengan n kurang 1, n kurang 2, seterusnya n r kurang 1, n r faktorial per n kurang r faktorial teman-teman. Langsung aja kita ke contoh soal di mana banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah penyelesaiannya. Banyak siswa itu N sama dengan 8. Ketua, sekretaris, dan bendahara atau banyaknya pilihan objek sama dengan itu R 3. Maka PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. P8 yaitu N 3 yaitu R sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8.7.6.5 faktorial per 5 faktorial yang menghasilkan 336 cara. Ketiga, yaitu permutasi dari n unsur yang membangun P titik Q dan R unsur yang sama. Permutasi dari unsur yang sama adalah permutasi unsur dengan sifat sama atau identik. Misalnya pada kata tomat terdapat unsur yang sama yaitu huruf T. Dari huruf-huruf pada kata tomat dapat disusun kata baru yaitu mota, tamo, atau atom, dan seterusnya. Dan dirumuskan menjadi P, N, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial per K1 faktorial K2 faktorial seterusnya Kt faktorial. Langsung aja kita ke contoh soal di mana banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah jawabannya dari kata basa-basi banyaknya huruf N sama dengan 10, di mana K1 yaitu huruf B berjumlah 2, K2 yaitu huruf A berjumlah 3, K3 huruf S berjumlah 4, dan K4 huruf I berjumlah 1. Kita masukkan rumusnya yaitu P, N, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial per K1 faktorial K2 faktorial seterusnya Kt faktorial. Dan kita masukkan saja P 10, 2, 3, 4, 2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan 2 faktorial sama dengan 10.9, 8, 7, 6, 5, dan 4 faktorial per 2.1, 3, 2, 1, 4 faktorial, 2.1 menghasilkan 1260 cara teman-teman. Nah, selanjutnya permutasi siklis, di mana permutasi siklis ini penyusunan objek membentuk suatu lingkaran atau penyusunan objek mengelilingi sebuah lingkaran. Tipe permutasi ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak cara yang dimiliki yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen yang berbeda dalam keadaan melingkar. Rumus umumnya ini adalah N P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Mari kita lihat langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, di mana dari 5 orang anggota keluarga harus duduk melingkari sebuah meja bundar. Maka berapa banyak cara susunan yang bisa dibentuk dari 5 orang tersebut? Nah, diketahui anggota keluarga berjumlah 5 orang, maka N sama dengan 5. Dengan demikian, banyaknya cara susunan yang bisa terbentuk dari 5 orang tersebut adalah
Langsung aja kita masukkan rumusnya, yaitu PN sama dengan N dikurang 1. Nah, masukin P5 sama dengan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. P5 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Jadi, ada sebanyak 24 cara susunan yang bisa terbentuk dari 5 anggota keluarga tersebut. Kita teruskan saja ke contoh soal yang kedua, di mana bila terdapat 10 pernak-pernik untuk membuat gelang, maka berapa banyakkah cara untuk menyusun pernak-pernik tersebut pada gelang? Nah, diketahui banyak pernak-pernik adalah 10, maka N sama dengan 10. Dengan demikian, banyaknya cara penyusunan pernak-pernik tersebut pada gelang adalah, kita masukkan saja rumusnya, yaitu PN sama dengan N dikurang 1, P10 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Maka P10 sama dengan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 menghasilkan 362, 880 cara, teman-teman. Jadi banyaknya cara untuk menyusun 10 pernak-pernik pada gelang ada 362, 880 cara. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video aku dengan baik gitu, dengan baik, dan saya ucapkan mohon